Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 30 September 2024 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nats firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab 2 Samuel. 2 Samuel pasal 5 ayat 6 sampai ayat 7. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Raja bersama orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk ke sini. Orang buta dan orang timpang pun dapat mengenyahkan engkau." Pikir mereka, Daud tidak sanggup masuk ke sini. Tetapi Daud merebut kota pertahanan Sion, yaitu kota Daud sekarang. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dari ayat ini, tema kita atau pokok percakapan kita berbunyi Yerusalem. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, beberapa nama tempat telah diangkat dalam renungan beberapa hari Senin yang lalu, seperti Betel, Berseba, Mahpela. Diangkat nama-nama tempat ini untuk melawan lupa, menyegarkan kita, melihat hal penting di tempat itu. Saat ini juga melawan lupa dan dapat menangkap hal penting dengan sebuah kota yang bernama Yerusalem. Rasanya pasti Anda memiliki arti penting dengan nama kota Yerusalem. Dalam urutan Alkitab, nama yang paling awal terbaca dalam Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek Raja Salem. Nama Salem itulah Yerusalem. Yosua memimpin Israel dengan pasukannya menyeberangi sungai Yordan, memasuki tanah Kanaan. Suku-suku Israel telah mendapat bagian menjadi milik pusaka mereka. Tetapi Yerusalem yang didiami orang-orang Yebus tidak dapat diusir oleh pasukan Yosua. Sehingga orang Yebus yang diam di kota Yerusalem merasa aman dan menganggap diri kuat bertahan. Kemudian oleh Raja Daud, Yerusalem direbut dan diduduki oleh Daud. Melihat kota Yerusalem yang terletak tinggi di pegunungan menunjukkan kota yang sulit diserang, sehingga Daud memindahkan ibu kota Israel dari Hebron ke Yerusalem, juga memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Demikian Daud membawa orang Israel beribadah kepada Allah dan meneguhkan kota itu dengan membangun istananya di Yerusalem. Oleh Salomo dibangunnya bait Allah sehingga makin kokoh kota Yerusalem sebagai kota Allah, sebagai gambaran kerajaan Allah dan sumber hikmat dan pengajaran bagi bangsa-bangsa dari Yerusalem. Allah berjanji untuk anak cucu Daud akan tetap menjadi raja Israel kalau mereka hidup menurut firman yang disampaikan Tuhan. Tetapi itulah masalahnya. Tidak ada raja-raja Israel yang hidup menurut firman Tuhan setelah Daud dan Salomo. Justru raja-raja Israel berpaling kepada dewa-dewa dan berhala-berhala. Akhirnya Israel dan Yerusalem hancur karena ditinggalkan Allah. Kota dan negeri yang dikecam
tetapi dikasihi Allah. Yerusalem dengan jatuh bangunnya sebagai kota Allah oleh raja-raja mereka, nabi-nabi Allah yang membawa suara Allah diusir, bahkan dibunuh. Tetapi Allah tetap ingat akan janjinya yang telah diucapkannya tentang Yerusalem, kota Allah. Yerusalem yang dikecam dan dikasihi, akan tiba saatnya Allah sendiri akan bertindak dengan perkasa membangun Yerusalem sebagai kota Allah dan Israel sebagai kerajaan Allah. Dalam akhir kitab Nabi Yesaya, dia membarui janji Tuhan tentang Yerusalem yang berbunyi, "Ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem," firman Tuhan, "sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan." Yerusalem telah melakukan perlawanan terhadap kebenaran dan kasih Allah dengan menyalibkan Yesus. Tetapi Yerusalem juga menjadi kota harapan yang dinantikan semua orang beriman akan datangnya Yerusalem baru turun dari sorga. Wahyu 21 ayat 2 sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, seberapa besar keyakinan Anda atas janji Tuhan tentang Yerusalem yang baru? Kedua, coba cari tahu berapa kali Yerusalem telah dihancurkan. Yang ketiga, berapa nyanyian yang Anda tahu yang telah diciptakan tentang Yerusalem? Mari berdoa. Bapa Sorgawi, harapan dan iman kami tetap kokoh menantikan janji Tuhan atas kedatangan turunnya Yerusalem yang baru. Untuk itu, Roh Kudus kiranya membimbing kami agar hidup yang berkenan kepada Bapa sebagai penantian kami Yerusalem yang baru. Demi Kristus kami berdoa. Amin.